Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah SWT merahmatinya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak," rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila kamu melihat orang menjual sesuatu atau membeli sesuatu di masjid, melakukan transaksi jual beli, berniaga, maka doakanlah semoga Allah SWT merugikan daganganmu, semoga tidak diberikan keuntungan dalam perdagangannya, semoga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dilihat dari nilai nominal untung, tapi ternyata tidak membawa berkah, tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum, hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dilarang ataupun dibolehkan di dalam masjid. Hadis ini menunjukkan diharamkannya jual beli di masjid. Diharamkannya jual beli di masjid, dan segala akad muawadhah, akad yang sifatnya bukan tabarruk, beli dan jual, semuanya diharamkan di dalam masjid. Jadi tidak harus ada jual beli yang sifatnya barang, bisa saja jasa, bisa saja berupa jasa apa misalnya? Jasa pijat. Nih, gue bayar nih 50.000. Tolong pijetin. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Atau Ijar itu sewa mobil, sewa rumah, semuanya itu diharamkan di dalam masjid. Termasuk kadang-kadang sebagian kita terlepas, jadi transaksi via telepon, lagi ada yang telepon di masjid, maka hati-hati, hendaklah keluar dari masjid, baru kemudian transaksi. Semua akad tijarah, perniagaan yang sifatnya seperti ini kita sebutkan tadi, walaupun tidak ada uangnya cash, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Adapun yang selain daripada itu, minjam atau bayar hutang, itu tidak mengapa. Ada hadis yang membolehkan, bahkan tentang dibolehkannya seorang bayar hutang di masjid atau menagih hutang di masjid. Hadis larangannya menjual ataupun membeli di masjid. Disebut oleh ulama, bagaimana dengan tawar-menawar? Belum transaksi, tapi tawar-menawar. Maka yang afdal untuk ditunda, dikeluar, karena bisa menggiring kepada terjadinya transaksi. Ini
termasuk bagian daripada disyariatkannya memuliakan masjid. Bahwasanya masjid itu dimuliakan, dibangun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Segala perkara yang bisa menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian adalah tercela. Seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk bertransaksi kecuali di dalam masjid yang semestinya dia tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk mengingat kematian, tempat mengingat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah layak masjid yang semestinya diagungkan, dijauhkan dari perkara-perkara yang rendahan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masajid wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Hadis dikhilafkan oleh ulama tentang kesahihannya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya janganlah ditunaikan had di masjid dan janganlah mengkisos di masjid. Mentunaikan had itu ada pada beberapa perkara yang disepakati oleh ulama, di antaranya zina. Zina itu hukumannya kalau sudah menikah atau lagi menikah atau pernah menikah maka dirajam sampai mati. Ini tidak di masjid lakukannya, karena nanti akan mengotori masjid, mengotori masjid dengan darah atau yang semisalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, haddul qadhf, seorang yang menuduh wanita muslimah atau laki-laki muslim berzina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat secara langsung kejadiannya. Ini walaupun dia lihat, tapi mending dia diam kalau dia tidak ada 4 saksi. Karena walaupun dia bersumpah berkali-kali, walaupun dia pakai misalnya saya punya fotonya, tapi tidak diterima. Dia di haddul qadhf, dicambuk 80 kali cambukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, qutba'ut turuq ini penjegal, perampok, bisa yang di jalan-jalan itu. Tengah malam rombongan mereka, ada mobil lewat, mereka cegat. Nah, yang seperti ini ada batasannya. Ada batasannya. Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulum min khilaf. Macam-macam dia. Ada yang dibunuh biasa saja kalau dia membunuh. Ada yang dibunuh aw tuqatta aydihim, atau kalau dia sudah merampok terus membunuh lagi, itu bunuhnya enggak langsung dibunuh mati begitu saja, tapi tuqatta aydihim min khilaf, potong kaki, potong tangan, dan disalib, dikasih lihat, disalib di keramaian. Kalau sekarang mungkin HI itu pas. Ini balasannya orang-orang yang berbuat apa yang telah tadi kita sebutkan. Ya kan, mantap itu kalau orang langsung berpikir untuk melakukan keonaran yang sedemikian rupa. Ya.
Adapun minum khamr itu bukan had, tapi itu namanya ta'zir. Pendapat yang rajih ta'zir. Ini tergantung pemerintah, tergantung waliul amr memberikan. Ada yang perlu dicambuk, ada yang perlu di ini, ada yang sampai dibunuh. Hadisnya sahih dan tidak mansuh kalau sekiranya memang layak untuk dibunuh. Makanya batasan-batasan tertentu narkoba itu berhak untuk dibunuh. Iya, berhak untuk dibunuh. Tapi itu bukan had. Had itu yang sudah batasannya jelas. Dosa ini berzina rajam, berzina kalau belum menikah cambuk, itu jelas. Tapi untuk kejahatan yang luar biasa, termasuk misalnya minum khamr, termasuk misalnya narkoba, narkotika, itu batasan-batasan tertentu cukup dicambuk. Ya mungkin pemakai yang ringan gitu. Ada batasan-batasan tertentu layak untuk diidam, dibunuh sebagai peringatan terhadap kaum muslimin dalam masalah ini. Ya, sudah azan. Azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Baik. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, had itu had sariqah. Kalau orang mencuri sudah sampai nisabnya, ya, sudah sampai batasan minimal dia untuk dipotong tangannya, pergelangan, ya, rubu' dinar, ya, rubu' dinar. 1 dinar itu sekitar 4, sekian gram. Berarti kalau 1/4 dinar itu kurang lebih 1 graman, lebih dikit. Itu batasan minimal seorang kalau mencuri dipotong tangannya. Nah ini 4 yang disepakati oleh ulama tentang bahwasanya dia itu had. Adapun hukuman-hukuman yang lain daripada itu, kejahatan-kejahatan yang lain, itu namanya ta'zir, yang tidak ada keterangannya dari
secara khusus dari syariat, batasan-batasan khusus itu tergantung ijtihad imam. Wala yustaqadu fiha, sebagaimana tidak diperkenankan untuk melaksanakan hukuman-hukuman hudud syariat di masjid, tapi dia di tanah lapang, mungkin dipertontonkan, diperlihatkan potong tangan, kemudian rajam diperlihatkan, tapi jangan di dalam masjid, dikhawatirkan mengotori masjid, karena masjid disyariatkan untuk dibersihkan, disucikan dari hal-hal yang kotor. Ya. Amar Rasulullah SAW bahwasanya masjid itu antutahhar wa tutayyib. Jadi masjid itu disyariatkan untuk bersih dan wangi. Ya. Bersih dan wangi, bukan apek, ya. Tidak juga kotor, tapi harus disyariatkan untuk bersih dan wangi. Dan Rasulullah SAW punya, ya, ada yang bagian khusus membersihkan masjid dan mewangikan masjid, ya, mengharumkan masjid. Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh mengkisos juga di dalam masjid. Kisos itu bisa dengan minta dibunuh, jadi orang membunuh, kemudian wali yang dibunuh minta balas bunuh. Ada juga yang misalnya dia mencacati anggota tubuh, balas dicacati anggota tubuh, ya. Mata dengan mata, ya. Telinga dengan telinga, dan seterusnya. Kalau hendak menuntut hal tersebut, kalau tidak ya dimaafkan dengan hal yang telah nanti akan kita bahas insyaallah pada pembahasan yang lebih tepat. Baik, insyaallah kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.